Pura Merah ke-1, binatang pemburu tanpa tandingan. Suku Yot meninggalkan tanah airnya. Masih jauh? Tidak. Rombongan tiba di tanah tempat tujuan. Kita akan tinggal di tanah yang gersang dan tandus ini. Jawab. Benar, tuanku. Si peramal memberikan penjelasannya. Telah kulihat masa depan itu, tanah genting ini akan menjadi makmur sebagai lalu lintas pelabuhan dan perdagangan. Pemimpin suku manggut-manggut merasa puas. Kalau benar ramalan itu, maka kita akan menjadi bangsa yang makmur dan damai. Dan inilah bayangan dalam ramalan itu. Sementara itu, di tempat yang lainnya, ini surat tugas buat Anda, Jenderal. Bacalah sendiri. Baiklah, Menteri. Jenderal terkejut membaca isi surat. Perekonomian tidak lancar karena macetnya lalu lintas perdagangan. Buatlah terusan dari Teluk Jensen ke Teluk Tibor. Oh. Jenderal tersinggung mengecam Menteri. Tugas ini terlalu dibuat-buat. Dewan Menteri tidak menginginkan jabatanku lagi. Tapi Jenderal pulang mengamuk di rumah. Lebih baik aku berhenti saja. Pamannya, seorang profesor, datang. Puas setelah mengamuk. Paman, aku. Jenderal mengemukakan kesulitannya itu. Tulisan itu membuat pikiranku gelap. Perbudakan sudah dihapus. Dari mana ku peroleh tenaga raksasa untuk membuat tulisan itu? Tak mungkin bisa kukerjakan sendiri. Jawaban pamannya membuatnya heran. Tugas itu cukup layak bagi seorang jenderal. Jangan ikut gila-gilaan saja, paman. Paman itu benar-benar profesor yang ulung. Kita masih punya budak, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Otaknya benar-benar cerdas dan cemerlang. Teknik nuklir dengan tetesan nuklir di sepanjang tanah genting, maka terjadilah terusan dalam waktu yang sangat singkat. Jenderal jadi bangkit semangatnya. Sekarang bisa kau memulai. Aku panik dan lupa ingatan. 6 buah pesawat dilengkapi nuklir membelah udara ke tanah genting Victories. Navigator terkejut melihat ke bawah. Nuklir siap. Tunggu, ada ratusan kemah tepat di sasaran tembak kita. Suku Yot sudah mendirikan kemahnya. Jenderal heran atas kehadiran mereka. Aneh, kita tidak tahu bahwa wilayah kita sendiri ditempati bangsa lain. Siapa mereka? Pesawat-pesawat itu hanya mengitari sasaran. Bagaimana, Jenderal? Kita terserang pembuang nuklir? Tidak. Perkemahan itu merupakan teka-teki. Kita selidiki dulu. Pesawat yang lain suruh kembali ke pangkalan. Pesawat Jenderal mulai siap mendarat. Maka langsung dikepung oleh suku Yot. Bahaya, hati-hati. Lalu digiring menghadap kepala suku. Apa-apaan ini? Kita ditangkap di negeri sendiri. Sungguh gila. Mereka dijatuhi hukuman mati. Menjamah tanah suku Yot yang baru tanpa izin harus dihukum mati. Gila. Putra kepala suku mengajukan usul. Tunggu ayah, serahkan jenderal itu untuk aku bantai. Kepala suku menenangkan gerakannya. Diam semua. Biar putraku bicara dulu. Berteriak lantang, penuh semangat. Jenderal perang yang katanya hebat, biarkan mati di tanganku. Ini dengan duel. Jenderal diberi senjata dan perisai. Jenderal kok mau dilawan? Naik kuda, siap mengadu nyawa. Dia masih muda, pasti belum banyak pengalamannya. Robohkan secepatnya saja, Jenderal. Sang putra suku maju menyerang. Majulah, Jenderal. Inilah kematianmu. Adu ketangkasan tanding di atas kuda. Kau keliru dan pasti menyesal, ya. Kuda Jenderal roboh tertusuk senjata.
Jenderal terpelanting. Ji ambisi, siaplah kau untuk mati. Bersambung kedua. Tarantula merah kedua. Pembunuhan dengan serangga beracun. Jenderal menangkis kapak dengan pedangnya. Gagang kapak dihantam dan terlepas. Putra suku kena dijambret bajunya. Jatuh dan langsung disambut dengan pukulan maut. Si pemuda terkapar pingsan di depan ayahnya. Cepat, pergi dari sini semuanya. Tanah ini akan dihancurkan dengan nuklir. Pemimpin suku marah-marah kepada peramal. Kemari kau, ramalanmu gombal. Katamu di sini akan ada terusan yang subur. Nyatanya, tanah ini malah akan dihancurkan. Lihat itu, kami semua tersia-sia di sini. Si peramal tetap kepada pendiriannya. Percayalah bahwa penghancuran itu tidak akan pernah terjadi. Ramalanku tidak akan meleset. Biarlah nyawaku sebagai taruhannya. Tiba-tiba jenderal berteriak dengan lantang. Ramalan itu benar. Tanah ini memang akan kujadikan terusan memakai nuklir. Aku ada usul bagus supaya tanpa ada penghancuran. Jenderal menerangkan apa maksudnya. Bagaimana maksudmu? Rakyatmu yang mengerjakan terusan itu dan bangsamu boleh tinggal di sini dengan damai. Kepala suku berpikir, lalu setuju. Baiklah, aku mau. Penggalian terusan dilakukan serentak. 1 bulan sudah dapat separuh terusan. Kalau terusan itu selesai, aku ingin berenang sepanjang terusan itu sebagai kenang-kenangan. Hebat! Putra suku masih dendam membara. Jenderal sialan, kau akan mati sebelum terusan itu selesai. Lihatlah pembalasanku nanti. Mengambil simpanan pusaka keramat. Biar jenderal itu merasakan maunya binatang pusaka suku Yots yang ampuh. Malam hari itu, semuanya melembur. Putra suku menyelinap ke kamar jenderal. Tarantula merah dilepaskannya. Satu ini sudah cukup. Lari keluar ketahuan oleh pengawal. Siapa itu? Hei, berhenti! Dengan cepat melemparkan batu. Hei, berhenti! Tepat mengenai batok kepalanya. Belum sadar, langsung dihajar dan pingsan. Menyelidiki putra suku, maka tiba-tiba, Jenderal, apa yang terjadi? Jenderal tergeletak, kena sengatan beracun. Pengawal marah-marah menginjak tarantula. Binatang kepala! Profesor datang, tapi gagal mengobatinya. Semua resep kimia ini tidak ada yang bisa memusnahkan racun itu. Tidak ada harapan. Jadi, pengawal marah, mau balaskan dendam. Putramu harus aku bunuh. Sabar dulu. Anaknya akan dihukum yang mengerikan. Dia sudah mencemarkan seluruh bangsaku. Dia bukan putraku lagi. Maka dari itu, akulah yang akan menentukan kematiannya. Penggalian terusan diawasi dengan pesawat. Genap 2 bulan, penggalian itu selesai. Peledakan ujung terakhir sudah siap. Putra suku dihukum jadi sasaran air laut. Dia akan dihancurkan air lautan. Ampun, ampun. Tiba-tiba jenderal keluar dengan wajah pucat. Tunggu, lepaskan pemuda malang itu. Jenderal selamat, ajaib, lihat itu. Putra suku merangkul kaki jenderal.
Jenderal berjiwa lumpur, sejak saat ini kuserahkan jiwa ragaku untuk segala kepentingan tuanku. Bangunlah kau. Ujung terusan diledakkan, air pun mengalir dengan deras. Untung putra suku sudah dilepaskan. Jenderal berenang ditemani putra suku Yots. Berenang sampai ke ujung terusan. Jenderal, ku temani kau sampai titik darahku yang terakhir. Tamat.